Yang pertama adalah penguatan koordinasi antar lembaga. Kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Yang ketiga, membentuk gugus tugas. Yang keempat, koalisi sosial. Saudara-saudara, dalam praktek WOG, tentu saudara-saudara semua tidak akan berjalan dengan mulus seperti apa yang kita rencanakan, seperti apa yang tertera di dalam sebuah konsep, sebuah kebijakan. Tentu kawan-kawan atau saudara-saudara sekalian, ini memiliki tantangan tersendiri. Apa sebenarnya? Umum yang pertama adalah kapasitas SDM dan institusi. Saudara-saudara, kapasitas SDM, kualitas sumber daya manusia dalam sebuah instansi itu juga sangat menentukan. Juga lembaga yang bersangkutan. Apakah lembaga itu telah memenuhi syarat? Gedung, peralatan, fasilitas, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah nilai dan budaya organisasi. Saudara-saudara, nilai dan budaya organisasi itu sangat menentukan, dan inilah yang menjadi tantangan dalam praktek atau penerapan World of Government. Sebab nilai dan budaya organisasi yang kurang mendukung, artinya masing-masing personel masih kental dengan ego sektoral, dari pimpinan sampai dengan bawahan, itu akan sangat menyulitkan. Inilah yang menjadi tantangan yang harus kita atasi. Karena sebenarnya ego sektoral itu juga menghambat suatu pelaksanaan atau implementasi sebuah pelayanan publik dengan konsep World of Government. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah kepemimpinan. Saudara-saudara, faktor pemimpin itu juga sangat penting. Seorang pemimpin dalam sebuah organisasi sangat menentukan. Meskipun dia jumlahnya hanya satu orang, tapi dialah yang menentukan hitam atau putihnya organisasi itu. Apakah organisasi itu maju ke depan, atau organisasi itu hanya copy paste daripada nilai, budaya, dan perilaku organisasi terdahulu? Itu juga ditentukan oleh pimpinan. Karena itu, faktor pimpinan itu juga menjadi tantangan WOG. Dalam praktek WOG, dalam pelayanan publik, sebenarnya apa? Berupa apa? Yang pertama, dalam praktek WOG, dalam pelayanan publik, bisa berupa pelayanan bersifat administratif, berupa surat menyurat, surat izin, dan lain sebagainya. Bisa pelayanan jasa. Mungkin kita memiliki sejumlah BUMN, kita melihat di sarana transportasi, ada Damri milik pemerintah, pesawat itu Garuda, Indonesia Airways, PT Kereta Api, juga bisa berupa barang. Kita mungkin melihat
PDAM, memberikan pelayanan barang berupa air bersih, dan juga pelayanan regulatif sebagai pengaturan-pengaturan di dalam sebuah usaha. Jadi praktek WOG dalam pelayanan publik bisa berupa pelayanan bersifat administratif, pelayanan jasa, pelayanan barang, pelayanan regulatif. Pola pelayanan. Saudara-saudara, pola pelayanan ini adalah merupakan suatu pola atau bentuk daripada pelayanan publik yang merupakan wujud dari konsep whole of government. Yang pertama yang kita kenal adalah paling awal adalah yaitu pola pelayanan teknis fungsional. Suatu instansi memberikan pelayanan berdasarkan teknis dan fungsional tertentu. Artinya, bisa kita lihat bahwa lembaga atau dinas tertentu secara teknis, misalnya dinas pertanian memberikan pelayanan di bidang pertanian. Dinas perindustrian dan perdagangan memberikan pelayanan di bidang industri dan perdagangan. Kemudian berkembang menjadi pola pelayanan satu atap. Mungkin bentuk yang real saat ini yang kita lihat adalah kalau kita sedang mengurusi STNK, PKB, kita mungkin akan datang ke lembaga pelayanan satu atap yang disebut dengan Samsat, karena di dalamnya itu bergabung ada pemerintah daerah, wakil dari pemerintah daerah, dari kepolisian negara, dan juga dari jasa raharja. Berikutnya yang ketiga adalah pola pelayanan satu pintu. Pola pelayanan satu pintu ini biasanya pelayanan itu sudah menempati tempat di sebuah gedung di mana seseorang itu sudah bisa mendapatkan pelayanan berbagai macam urusan dengan cukup datang ke ruangan itu. Oke, saudara-saudara semuanya, kita lanjutkan. Ada suatu bentuk, saudara-saudara, pelayanan terpusat. Pola pelayanan terpusat itu adalah suatu bentuk bagaimana pola pelayanan itu sudah diserahkan secara kewenangan oleh satu dinas atau satu lembaga yang diberi kewenangan bupati atau gubernur atau wali kota untuk memberikan pelayanan yang diajukan oleh masyarakat. Satu lagi bentuk pola pelayanan yang pola yang kelima adalah pola pelayanan elektronik. Nah, pola pelayanan elektronik ini adalah pola pelayanan yang menggunakan teknologi informasi. Anda dengan memakai HP, dengan memakai HP Android, Anda sudah bisa mengakses persyaratan apa yang diperlukan. Anda juga bisa mengajukan permohonan dengan melengkapi, mengupload berbagai persyaratan mungkin yang diwajibkan, maka Anda akan dilayani secara elektronik. Dan ada juga bahkan memberikan izin itu juga secara elektronik. Anda cukup mendownload. Tetapi juga tidak sedikit
pada saat pelayanan Anda diterima dan diterbitkan, misalnya dalam bentuk surat izin, Anda tinggal mengambil, datang ke kantor yang bersangkutan. Oke, itu adalah pola pelayanan. Oke, itu adalah pola pelayanan. Saudara-saudara, kita akan membahas best practice penerapan WOG dalam pemberian pelayanan yang terintegrasi. Ada beberapa contoh best practice WOG di beberapa negara. Misalnya di Inggris, ya, WOG Accounts, yaitu integrasi sistem laporan keuangan 5.500 organisasi publik. Luar biasa, 5.500 organisasi publik dilayani dalam satu lembaga. Di Australia juga APSC, Centrelink, Coach, Koalisi Sosial, yaitu integrasi antar lembaga di semua tingkat dan mendekatkan pelayan publik kepada masyarakat. Di USA, di Amerika Serikat, itu adalah bidang keamanan nasional dengan integrated portal www.usa.government. Fokus pada isu keamanan nasional serta pemanfaatan teknologi informasi dalam menyatukan pemerintahan di semua tingkat. Kita ambil contoh sekarang di negara Malaysia, negara jiran kita, yang terkenal praktek WOG di sana adalah one day service, one day delivery, dan no wrong door. Pemberian layanan yang lebih terintegrasi dan cepat, itu yang dilaksanakan Malaysia, serta memastikan bahwa setiap keluhan dari masyarakat harus diterima dan direspon segera, walaupun keluhan tersebut ditujukan ke instansi yang berbeda. Luar biasa. Oke, saudara-saudara semuanya, kita lanjutkan. Saudara-saudara, untuk bagian terakhir ini, saudara-saudara, karena saudara-saudara sudah mengikuti pembelajaran ini dari awal sampai akhir, dari pembahasan konsep WOG sampai dengan melihat contoh penerapan best practice dalam pelayanan yang terintegrasi. Sekarang yang terakhir adalah saudara-saudara, saya minta untuk kerjakan tugas. Silahkan dilihat di bawah. Saudara-saudara, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat bagi saudara-saudara sebagai peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Demikian saya akhiri ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.